Fasyartu sihhatil haji itsnan. Syarat sahnya haji itu ada dua. Yang pertama adalah al-waktu, yang kedua adalah al-Islam. Nanti akan dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan syarat pertama waktu, yang kedua adalah Islam. Adapun yang Islam, berarti seluruh orang Islam itu sah apabila dia berhaji. Tidak membedakan apakah dia itu anak kecil ataukah budak, ya. Fayasihhu hajjus sabi. Maka apabila anak kecil belum mumayyiz itu berhaji, maka hajinya sah. Wa yuhrimu bi nafsihi in kana mumayyizan. Tetapi anak kecil karena belum bisa mengucapkan niatnya sendiri, niatnya ketika ihram sendiri, berarti orang tuanya atau walinya yang membacakan dia itu niat ihramnya. Adapun apabila sudah mumayyiz, maka dia itu membaca niat ihram dengan sendiri. Wa yuhrimu anhu waliyuhu in kana shaghira. Apabila masih sobi, apabila masih bayi, apabila masih belum mumayyiz, maka walinya yang melafalkan, membacakan niat ihramnya. Yaitu yang tadi ya, ketika sampai miqat maka dia membaca nawaitu. Kalau dia tamattu' berarti umrah dulu, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kalau dia itu langsung berhaji atau ketika dia sudah mau keluar ke Arafah dari hotelnya, maka walinya mengatakan nawaitu al-umrata, nawaitu al-hajja, misalnya mengatakan an waladi, untuk anakku, wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Wa yaf'alu bihi ma yaf'alu fil haji, dan melakukan, jadi nanti kan misalnya tawaf ya, ikut anaknya misalnya digendong ya. Kemudian sa'i ikut juga digendong, ketika wukuf, ketika mabit dan lain sebagainya, anaknya diikut kesertakan, maka sah. Tapi kembali lagi pada tadi, kalau nanti sudah balik, dia wajib tetap untuk mengulangi lagi hajinya. Minat tawafi wa sa'i wa ghairihi. Wa ammal waktu, apa yang dimaksud dengan syarat yang waktu, bahwa Syawal. Jadi inilah yang membedakan antara haji dengan umroh ya. Kalau umroh itu bebas waktunya, kita berihram sepanjang tahun. Sedangkan kalau haji dia itu adalah yaitu pada bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 9 hari pertama daripada Zulhijjah. Nah, itulah waktu bolehnya berihram. Misalnya sekarang kita berangkat ke Mekah ya, boleh kita berniat berhaji langsung misalnya ifrad, dan dijaga ihramnya sampai nanti sudah selesai Armuzna ya. Kalau misalnya ada orang yang sanggup menahan ihram sampai 1 bulanan ya, dan ada mungkin sampai sekarang kita lihat juga, misalnya nanti berangkat ke Mekah ada orang-orang yang ifrad sampai kapan saja dia menunggu tibanya puncak ya, puncak manasiknya. Nah, berarti itulah yang membedakan antara haji dengan umroh, yaitu syaratnya adalah harus masuk untuk berihram itu harus di dalam koridor waktu-waktu berihram haji, yaitu Syawal, Zulqa'dah, dan 9 hari daripada Zulhijjah, ila tulu'il fajri min yaumin nahar, sampai terbitnya matahari daripada hari Idul Adha. Berarti tanggal 10 masuk, tetapi tidak semuanya, melainkan malamnya, dan berakhir sampai masuk waktu subuh ya, tanggal 10 Zulhijjah itu. Faman ahrama bil haji fi ghairi hadhil muddah fahiya umrah. Barang siapa yang berihram, misalnya berangkat bulan Muharram atau berangkat bulan Safar, kemudian dia berniat haji, sah tapi jatuhnya ke umrah ya. Ibadahnya sah tapi jatuhnya ke umrah, bukan ke haji. Wa jami'us sanah waqtul umrah. Semua tahun itu, seluruh tahun, sepanjang tahun itu adalah waktu untuk umrah. Walakin man kana ma'kufan 'ala nusuki ayyama minan fala yanbaghi an yuhrima bil umrah li'annahu la yatamakkan minal ishtighal aqibaihi lishtighalihi bi a'mali minan. Nah, ini maksudnya adalah kalau sekarang kan di sini ihtiraz artinya ya, dikasih detail, dikasih tafsil. Seluruh tahun itu adalah waktu umroh. Tapi misalnya sekarang nanti kita sudah selesai Arafah, Muzdalifah. Kita kan masih harus mabit di Mina selama, kalau kita nafar awal berarti 2 malam. Kalau nifar tsani berarti kita 3 malam ya. Ya, sampai selesai hari tasyrik ya. Kalau nafar awal itu berarti 2 malam boleh, tapi kita harus
pergi sebelum terbenam matahari tanggal 12 ya. Kita harus meninggalkan Mina. Nah, tapi kata Imam Al-Ghazali, jangan orang yang masih disibukkan dengan ibadah, keterikatan dengan ibadah hajinya, yaitu ketika dia masih mabit di Mina ya, jangan umroh dulu, karena al-masyghulu la yusghal, itu kaidah dalam fikih. Dia sudah tersibukkan dengan satu ibadah, belum dia selesaikan manasik hajinya, jangan dulu diniatkan untuk umroh. Baru nanti setelah selesai dia itu mabit di Mina. Bahkan kebanyakan kita itu, kebanyakan jamaah itu tawaf ifadahnya diakhirkan. Jadi sebenarnya nanti kita akan lihat tawaf ifadah itu sebenarnya adalah, kan kita Arafah kan tanggal 9. Nah, tanggal 9 kemudian setelah maghrib itu biasanya kita berangkat ke Musdalifah. Jadi kita baru boleh berangkat ke Musdalifah itu setelah terbenam matahari. Nah, nanti di Musdalifah namanya mabit, tapi sebenarnya mabit itu sekedar lewat sebenarnya. Bukan artinya menginap, tapi kadang-kadang orang-orang di Musdalifah itu hanya sekedar duduk. Apalagi yang lansia itu ada skema murur namanya, paling cuma lewat saja bisnya, ya. Nah, sampai di Mina biasanya kita ambil waktu-waktu gimana caranya biar kita sampai di Mina itu subuh ya. Nah, jadi sampai di Mina itu kita cari jamarat dulu. Jadi jamarat itu ada 3 kan, ada jamratul ula. Jadi ada 3 yang belum pernah ke sana, lihat ada 3 seperti tabung, sekarang dibuat seperti tabung. Kalau dulu mungkin semacam lembah lah ya. Kalau sekarang sudah dibuat oleh pemerintah 3-4 lantai atau 5 lantai ya, 5 lantai karena padat. Jadi seperti tabung ada 3 di situ. Nah, yang pertama disebut dengan jamratul ula, kemudian yang kedua adalah jamratul wusta, kemudian yang ketiga adalah jamratul aqabah. Nah, kita yang di hari tanggal 10 itu, kita dari Musdalifah ini kita lewat jamratul ula, kita lewat aja, kita tidak perlu melontar di situ ya. Jamratul ula kita lewat, kemudian jamratul wusta kita lewat, baru sampai di jamratul aqabah itu kita melontar 7 butir batu. Nah, cuma di jamratul aqabahnya kita melontar, berbeda dengan ketika kita melontar di hari-hari tasyrik. Jadi 3-3-nya masing-masing ula 7, kemudian wusta 7, kemudian aqabah 7. Ya, berbeda dengan ketika tanggal 10-nya itu. Tanggal 10-nya itu hanya di jamratul aqabahnya saja kita melontar, ya. Nah, kemudian orang-orang biasanya, sebagian orang kalau masih kuat setelah selesai jamratul aqabah itu langsung ke Mekah. Langsung ke Masjidil Haram, langsung tawaf. Tawaf apa yang dilakukan? Tawaf ifadah ya. Karena nanti kita akan tahu rukun-rukun haji itu ada berapa? Ada 5, ada yang mengatakan 6 ya. Ada 5, yang pertama adalah ihram dari miqat. Kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah. Kemudian yang ketiga adalah tawaf ifadah ya. Tawaf ifadah, kemudian yang kelima sa'i, kemudian yang keempat sa'i ya. Kelima tahallul, kemudian yang keenam tartib. Nah, kadang-kadang ada yang tidak menghitung tahallulnya, artinya sudah selesai sa'i, berarti sebenarnya sudah selesai itu. Sudah seakan-akan kita sudah 7 putaran selesai, berarti kita sudah lepas dengan sendirinya daripada ihram kita ya. Sehingga yang tadinya ada hal-hal pantangan yang tidak boleh kita lakukan semasa ihram, seperti memakai wewangian, kemudian memakai atau mencabut bulu dan lain sebagainya. Dengan selesai kita tahallul, dengan selesai kita sa'i, secara otomatis kita langsung berubah statusnya yang tadinya berihram atau muhrim menjadi halal ya. Nah, jadi orang-orang yang sudah selesai, tadi kan ada yang namanya, nanti akan dibedakan apa perbedaan antara arkan sama wajib ya. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i itu menyamakan antara fardu dengan wajib. Jadi kalau misalnya kita mengatakan sholat wajib atau sholat fardu yang 5 waktu itu sama ya. Jadi wajib dan fardu dalam mazhab kita itu sama, kecuali pada ketika kita membahas haji ya. Apa yang membedakan antara fardu dengan wajib ketika haji? Yang fardu itu kalau kita tidak tunaikan berarti haji kita tidak sah. Bahkan kalau misalnya kita sudah ihram,
kemudian tidak tidak wukuf. Nah, berarti harus wajib kita qadha di tahun depan langsung. Tidak boleh ditunda-tunda. Nah, itu fardu. Berarti ketika kita dilakukan fardu tersebut, haji kita tidak sah dan harus kita ulangi lagi. Artinya tidak menggugurkan hajjatul Islam tadi. Artinya kewajiban kita memenuhi rukun Islam kita yang kelima. Sedangkan kalau wajib haji itu apa maksudnya? Kita tinggalkan dia, boleh diganti dengan dam, ya. Haji kita tetap sah, seperti mabit di Musdalifah, kemudian mabit di Mina, kemudian melontar jumroh, itu adalah wajib haji, bukan masuk dalam rukun-rukun haji. Nah, jadi seperti kita katakan tadi bahwa apabila kita biasanya orang-orang itu boleh setelah selesai Jamratul Aqabah itu pergi langsung ke Ka'bah, Masjidil Haram, tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian kembali lagi ke Mina untuk menginap, untuk mabit. Ya, baik untuk mabit 2 malam apabila nafar awal ataupun mabit 3 malam apabila dia itu mengambil nafar tsani. Nah, jadi biasanya orang-orang itu sekarang mengambil kemudahan, ya. Kemudahan kalau sudah selesai menginap 2 malam langsung sepi itu, apa namanya? Tenda-tenda di Mina. Tapi biasanya KBI Hal Kamal, tapi nanti kita lihat kondisi, ya. KBI Hal Kamal itu mungkin supaya maklum dari sekarang, kalau yang diterapkan oleh beliau Bapak Tuan Guru, diajak kita untuk nafar tsani. Nafar tsani artinya kita menginap 3 malam. Karena biasanya orang-orang juga pulang cepat-cepat biar apa coba? Mungkin kadang-kadang bosan di Mina atau apa, ya. Tapi nanti sampai hotel juga belum datang. Biasanya pemerintah itu kan ada catering, ya. Ada catering. Tapi ketika sampai, biasanya kalau sudah H-2 biasa, ya, H-2 sebelum kita berangkat ke Arafah itu sudah di stop cateringnya. Dan H+2 setelah orang-orang selesai pulang dari Mina itu baru dijalankan lagi cateringnya. Jadi libur selama ada mungkin kurang lebih 1 minggu libur cateringnya. Makanya sering kita anjurkan kepada jamaah haji itu untuk misalnya ada yang bertanya apakah perlu bawa rice cooker, magicom, perlu bawa beras. Kadang-kadang perlu, ya. Perlunya kapan? Nanti kita gunakan untuk ketika di saat-saat itu, di saat-saat ketika sudah di stop, ya, di stop cateringnya oleh pemerintah, berarti kita harus meriap sendiri biasanya, ya, meriap sendiri. Atau kadang-kadang catering juga lauk dari pemerintah itu kadang-kadang ada yang mungkin kita tidak suka, kurang selera makan. Nah, perlu bawa mungkin apa nanti istilahnya abon, pelecing atau apa, biar nanti kita berulak di sana supaya menambah nafsu makan. Nah, jadi orang-orang kadang-kadang pingin cepat-cepat pulang dari Mina itu, nyampe-nyampe sana, pertama catering belum aktif. Sedangkan di Mina cateringnya masih ada tetap, ya. Jadi selama kita di Mina itu, selama di Arafah, kita distribusi makanan ada, ya. Selama 3 hari pun kita di sana tetap ada makanan, teratur, ya, pagi, siang, dan malam. Kemudian yang kedua, kalau kita cepat-cepat pulang itu, kadang-kadang bisnya juga, kan. Jadi selama kita di Mekah itu biasanya kita disediakan fasilitas bis sholawat namanya. Bis sholawat itu artinya bis yang akan membawa kita di setiap sholat. Nah, jadi tetap setiap 5 menit itu jalan, ada lagi bisnya, menunggu penuh baru jalan, ya, membawa orang-orang yang akan berangkat dari hotel ke Masjidil Haram. Karena mungkin dari hotel itu kita untuk berjalan sampai masjid capek kita kalau jalan kaki. Jadi disiapkan oleh pemerintah bis sholawat namanya. Nah, bis sholawat ini seperti tadi, sama seperti catering H-2 atau H-3 sebelum kita berangkat ke Arafah itu sudah di stop, ya. Karena bisnya sudah diarahkan semua ke sana. Artinya rute antara dipersiapkan untuk penjemputan sudah disterilkan untuk penjemputan dari hotel orang-orang ke Arafah nanti, ya. Kemudian juga nanti sudah dipersiapkan untuk armuznanya. Nah, begitupun juga setelah selesai dari kita pulang dari Mina, nah biasanya tidak langsung sudah aktif bisnya. Nah, makanya tidak apa-apa sebenarnya di satu sisi kita santai-santai di Mina, walaupun 3 hari itu bagus juga, ya. Tapi juga nanti kita lihat kondisi, misalnya Mina itu terlalu panas, tidak ada AC, mungkin ya itulah namanya juga berhaji, ya. Kita dilatih sabar. Nah, disitulah kadang-kadang kita perlu melihat, mempertimbangkan, ya. Kalau misalnya kira-kira bisa sabar, bisa di situ kita melatih kesabaran. Tetap yang afdol itu
adalah nafar tsani ya. Tapi kalau misalnya banyak yang kira-kira kesehatannya menurun atau terlalu panas di sana, ya nanti kita ambil nafar awal untuk pulang lebih cepat. Nah, jadi biasanya orang-orang yang tawaf ifadah langsung itu bisa langsung setelah selesai tawaf ifadah dan sa'i, berarti sudah istilahnya itu sudah tahallul akbar ya. Jadi kan tadi ketika kita mengatakan ketika sudah pagi hari Idul Adha itu jamaah haji itu pergi melontar Jamratul Aqobah. Nah, setelah selesai Jamratul Aqobah itu tahallul. Biasanya orang-orang bawa gunting ya. Kemudian dicukur rambutnya, itu baru tahallul kecil, tahallul sogir. Ya. Atau tahallul sugro. Barulah nanti kalau sudah selesai tawaf ifadah dan sa'i, baru dia itu tahallul kubro, tahallul yang sebenarnya. Apa yang membedakan? Kalau kita tahallul kecil yang kita lakukan setelah Jamratul Aqobah tapi kita belum tawaf ifadah, berarti kita boleh, yang tadinya kita harus menggunakan kain ihram, kita boleh setelah itu mengganti baju dengan baju biasa, memakai baju koko, kemudian memakai celana, memakai kopiah. Kan selama kita berihram itu kita tidak boleh pakai kopiah ya, atau memakai wangi-wangian, pakai sabun, boleh setelah kita tahallul kecil. Ada satu yang tidak boleh, yaitu hubungan suami istri, menikah juga tidak boleh. Nah, kapan dia itu boleh? Setelah kita selesai tahallul kabir atau tahallul besar, yang mana itu tahallul kabir itu atau tahallul besar itu baru boleh kita lakukan setelah kita tawaf ifadah dan sa'i ya. Nah, sekarang ada orang yang misalnya seperti tadi ya, seperti tadi setelah dia itu Jamratul Aqobah, tahallul sogir, langsung lanjut ke Masjidil Haram tawaf ifadah. Nanti setelah tawaf ifadah dia harus kembali lagi, paling lambat malam itu harus sudah ada di Mina untuk mabit ya. Sekali lagi, mabit di Mina itu bukan fardu tapi wajib. Maksudnya apa? Kalau kita tidak lakukan, haji kita sah tapi kita membayar dam. Bahkan ada uzur-uzur yang membolehkan walaupun tidak mabit tidak perlu membayar dam ya. Ada beberapa kewajiban yang seperti itu. Tapi tentu sangat mengurangi kesempurnaan daripada hajinya. Nah, ada orang-orang yang kebiasaan kita jamaah karena sulit sekali kita dari Jamratul Aqobah itu langsung ke Masjidil Haram. Nah, itu pun kalau misalnya ada orang yang ke sana itu biasanya orang yang muda-muda yang kuat jalan kaki. Berarti dia harus jalan kaki dari Jamarat sampai ke Masjidil Haram itu mungkin sekitar 5 kilo. Kuat gak kita berjalan 5 kilo? Ya. Nah, kalau kuat bisa nanti kuat jalan lagi karena tidak ada transportasi di hari itu. Karena semua jalan itu macet ya. Kadang-kadang ada orang yang kembalinya itu pengen pakai taksi, biasanya supir-supir taksi itu dinaikkan ongkosnya berapa kali lipat gitu ya. Sampai 100 real kadang-kadang. Yang dekat itu dari Masjidil Haram sampai masuk ke Mina itu nyampe 100 real paling kurang itu. Nah, jadi oleh karena itu untuk kemaslahatan itu biasanya kita ajak jamaah setelah Jamratul Aqobah langsung ke tenda kita. Jadi kita setiap jamaah haji itu sudah ada maktabnya ya. Nanti di gelang itu sudah tertulis maktab berapa, misalnya maktab 57, maktab 73. Nah, jadi sudah dijajarkan dari maktab 1 ini tendanya, maktab 2 ini tendanya, maktab 3 ini tendanya. Nah, biasanya kita dari Jamarat itulah yang nanti dari bis itu sudah dilihat ini maktab berapa, akan diturunkan kita di gang. Mungkin tidak langsung di depan tenda kita, diturunkan kita di gang itu, kita cari lagi. Lumayan kadang-kadang masuk gang itu lumayan kita bingung ya mencari. Tapi sesuai urutan sudah ada petunjuknya. Misalnya kita diturunkan di gang 30 misalnya, sedangkan maktab kita itu adalah nomor 47, lumayan kita jalan kaki. Nah, jadi di situ langsung kita masuk ke tenda kita, mabit. Setelah kita selesai mabit, kembali ke Mekah. Kadang-kadang ada yang sampai istirahat semalam 2 malam baru menyelesaikan tawaf ifadah dan sa'inya. Ya, jadi tawaf ifadah dan sa'i itu tidak ada waktu sebenarnya, tidak mesti. Nah, ini perlu kita maklumkan ke jamaah. Kadang-kadang bertanya-tanya, kenapa kita nggak tawaf ifadah ini? Nah, jadi tawaf ifadah itu nggak ada waktunya, mau dikerjakan sampai bulan depan pun boleh. Ya, intinya masih dalam 1 tahun itu, masih dalam batas 1 tahun kita haji. Jadi kita mau mengerjakan 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan boleh tawaf ifadah. Intinya, apalagi yang belum menikah ya,
Tidak harus kan kecuali kalau yang sudah bersuami istri, yang mau berhubungan suami istri baru harus cepat-cepat tawaf ifadah. Tapi kalau misalnya kira-kira sabar ya tidak apa-apa ya. Apalagi seperti yang kita katakan tadi, ketika kita sudah sampai kembali ke hotel itu tidak langsung bis atau transportasi itu sudah diaktifkan. Jadi kalau kita misalnya mau pergi ke Masjidil Haram dari hotel, harus nanti keluarkan biaya sewa coaster, sewa bis yang bukan dari bis pemerintah, atau sewa taksi misalnya. Nah, jadi ini untuk dimaklumi selama di sana itu coba kita perhatikan mana hal-hal yang tidak harus kita selesaikan cepat, bisa kita tunggu ya. Kita tunggu misalnya kita sudah pulang, kemudian belum ada transportasi, tidak apa-apa kita tunggu semalam, 2 malam, sehari 2 hari untuk baru besoknya kita tawaf ifadah. Nah, jadi selama kita misalnya ada orang yang maksudnya di sini adalah walakin man kana ma'kufan 'ala nusuki ayyama minan. Jadi orang yang sudah selesai dengan semua manasik hajinya, ya, tapi dia harus masih mabit di Mina selama 3 hari. Nah, apabila dia seperti ini, itu sebaiknya jangan untuk berumroh dulu. Fala yang bagi an yuhrima bil umroh, karena dia itu masih sibuk dengan kesibukan menyelesaikan manasik hajinya, yaitu mabit di Mina.